Hai Sobat Literasi, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video berikut ini, teman-teman akan belajar cara yang efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan teman-teman. Di seri ketiga pada video tutorial literasi informasi ini akan membahas mengenai evaluasi informasi pada artikel jurnal dan situs web. Ternyata suatu informasi juga perlu untuk dievaluasi loh. Kenapa ya perlu dievaluasi? Dan cara mengevaluasinya gimana? Kalau teman-teman penasaran, yuk disimak sampai habis videonya. Apa sih evaluasi informasi itu? Evaluasi informasi adalah suatu proses analisis informasi, mulai dari sumber informasinya hingga isi informasinya. Selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan evaluasi informasi? Yang pertama, relevansi, di mana kita perlu memastikan kesesuaian antara kebutuhan informasi yang kita perlukan dengan topik yang dibahas. Kedua, kredibilitas, yaitu menentukan sejauh mana informasi dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya yang dapat dilihat melalui sumber atau pencipta informasi. Ketiga, kemutakhiran. Untuk menentukan informasi, kita juga perlu melihat keupdatean dari informasi tersebut. Informasi yang sudah tidak up to date akan menjadi tidak berguna dan tidak relevan. Nah, dari ketiga alasan itu, kita sangat perlu mengevaluasi informasi terlebih dahulu ya, untuk menganalisis apakah informasi tersebut sudah layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengevaluasi sebuah artikel yang ada dalam database jurnal nasional maupun internasional, ada beberapa kriteria yang harus dilakukan agar mengetahui kualitas dan kelayakan suatu artikel, yaitu peer-reviewed, author and authority, akurasi, objektif, dan referencing. Yang pertama adalah peer review. Apa ya peer review itu? Peer review merupakan proses dalam memastikan kualitas publikasi akademik dengan melihat dan meninjau dari para ahli di bidangnya guna menilai keunggulan sebuah artikel. Peer review jurnal biasa disebut dengan jurnal akademik yang berisi sejumlah artikel yang diterbitkan secara teratur sebagai penyebar luasan informasi. Di setiap portal jurnal terdapat penguji yang akan menilai sebuah karya apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan. Artikel akan dikatakan valid dan berkualitas tinggi setelah melakukan langkah peer review dibandingkan dengan artikel yang tidak melewati fase ini. Sehingga kita harus memiliki kemampuan evaluasi artikel dengan memastikan isi artikel dan pilihlah artikel yang sudah dilakukan peer review. Agar kita mengetahui apakah artikel itu sudah direview, maka kita bisa menggunakan Ulrich Web yang merupakan bibliografi dan sumber informasi yang mudah dicari lebih dari 300.000 dari semua jenis akademik. Yang kedua, author and authority. Ini merupakan penulis dan pertanggungjawaban penulis. Suatu artikel yang baik pasti memiliki otorisasi kepenulisan yang jelas, yang mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam memilih artikel jurnal, sebaiknya coba perhatikan penulis perorangan atau institusi yang menulis artikel tersebut. Pastikan latar belakang penulis memiliki riwayat pendidikan atau lembaga yang jelas, telah menerbitkan artikel atau karya lainnya yang sesuai dengan bidangnya, serta penghargaan apa saja yang telah diraih oleh penulis, baik perorangan ataupun lembaga tersebut. Ketiga, yaitu melihat akurasi atau ketepatan artikel. Dalam suatu artikel, seorang penulis pasti menggunakan referensi dari berbagai sumber untuk dikutip isi informasinya. Hal ini dilakukan untuk menguatkan pandangan penulis dalam suatu artikel. Namun bisa saja seorang penulis melakukan suatu kesalahan seperti tidak teliti atau salah dalam menafsirkan kutipan yang dipilih sehingga berbeda arti dan perspektif dengan sumber aslinya. Dalam hal ini, kita harus memastikan kebenaran parafrase penulis dengan membuka sumber aslinya melalui bagian sitasi dan daftar pustaka. Selanjutnya yang keempat yaitu objektif. Objektif berarti informasi suatu artikel digambarkan secara adil, tanpa adanya propaganda yang menyesatkan dan harus menggunakan kalimat yang kritis dan masuk akal, serta tidak bermakna ganda. Untuk melihat objektivitas sebuah artikel, kita perlu melihat tujuan penulisan atau keinginan penulis dalam menuliskan suatu artikel. Yang kelima yaitu referencing. Mengapa sih kita perlu adanya referensi? Agar artikel dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.
Agar teman-teman tidak bingung, berikut ini merupakan contoh dari artikel jurnal yang sesuai dengan 5 kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan pelajari bagaimana mengevaluasi informasi pada suatu situs web. Teman-teman pasti sering mencari informasi melalui situs web. Informasi yang berada pada situs website bisa ditulis dan dipublikasikan oleh siapa saja. Informasi tersebut mungkin saja tidak melalui proses peninjauan atau pengeditan terlebih dahulu oleh pakar terkait informasi yang dipublikasikan. Selanjutnya, informasi bisa saja tidak lengkap, tidak akurat, dan bahkan bisa saja merupakan copy-paste dari artikel-artikel lainnya yang tidak diketahui sumber pastinya. Oleh karena itu, ada 4 poin yang perlu diketahui dan diperhatikan ketika mengevaluasi informasi dari situs website, yaitu yang pertama, author and authority. Kedua, accuracy and completeness. Ketiga, stability and currency. Dan yang keempat, bias, mispresentation, propaganda, and commercial agendas. Oke, kita simak penjelasan lengkapnya ya. Yang pertama yaitu author and authority. Dalam portal website yang tersedia, banyak informasi yang tidak mencantumkan nama sumber atau nama penulisnya. Padahal nama penulis sangat penting loh dalam proses peninjauan apakah isi dari informasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Melalui hal itu, maka kita dapat menilai informasi website tersebut secara tidak langsung. Informasi website yang menampilkan nama penulis akan memiliki kualitas informasi yang lebih tinggi dibanding dengan informasi yang tidak tertulis nama pengarang atau penciptanya. Sehingga langkah ini jangan kita abaikan ya dalam mencari informasi di sebuah website. Selain melihat nama penulisnya, kita bisa menilai informasi dari alamat atau nama situsnya. Kami merekomendasi situs internet yang dapat dipercaya seperti domain.edu.ic yang merupakan situs milik lembaga pendidikan dan domain.gov yang milik pemerintah. Hal itu disebabkan karena domain tersebut telah memiliki identitas resmi sehingga isi informasi di dalamnya dinilai lebih berkualitas dibanding dengan situs lainnya seperti .com, .net, dan .org. Yang kedua, accuracy and completeness. Ketepatan dan kelengkapan suatu informasi tentu menjadi pertimbangan agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang jelas. Seperti yang kita ketahui, sumber informasi yang berasal dari situs website tidak selamanya valid dan akurat. Untuk dapat mengetahui apakah informasi dari situs web dikatakan tepat dan lengkap, teman-teman bisa coba melihat sumber referensi yang dicantumkan di situs web tersebut. Apabila sumber referensi yang digunakan bukan berasal dari sumber yang kredibel, atau bahkan justru tidak menyertakan sumber referensinya sama sekali, itu berarti teman-teman harus waspada karena informasi dari situs website tersebut dapat dikatakan tidak akurat. Yang ketiga, stability and currency. Informasi yang telah dipublikasikan oleh penulis dapat diedit dan diupdate oleh penciptanya sesuai perkembangan terkini dan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna. Selain itu, informasi tersebut juga harus terdapat tanggal publikasi, tanggal mengakses, dan alamat website. Informasi yang dipublikasikan juga harus memiliki topik yang sesuai dengan perkembangan isu-isu terkini. Yang keempat yaitu bias, mispresentation, propaganda, and commercial agendas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada umumnya, penulis menggunakan jaringan untuk tujuan tertentu, seperti mendukung propaganda, mempromosikan produk, atau jasa yang mewakili sudut pandang tertentu. Nah, apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah melakukan evaluasi informasi? Jika belum, yuk mulai sekarang kita menerapkan kemampuan evaluasi mencari informasi dengan cara berhati-hati dalam memilih sumber informasi yang tepat. Hal ini akan membantu kita menemukan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita akan terhindar dari informasi palsu loh. Di penghujung video kali ini, terdapat cara instan yang dapat kita gunakan dalam mengevaluasi informasi.
Cara instan ini dilakukan ketika kita sedang melakukan penelusuran informasi secara sederhana, guna mempermudah kita dalam melakukan proses evaluasi informasi. Proses instan yang dilakukan akan menerapkan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah who atau siapa, yang mempertanyakan siapa penulis atau pengarang berita tersebut. Ini akan membantu kita dalam menilai sebuah informasi melalui pertanggungjawaban dan kewenangan informasi. Selanjutnya adalah where atau di mana, yang membahas tentang di mana informasi tersebut didapatkan. Perolehan informasi bisa dinilai melalui tempat publikasi di mana informasi itu terbit. Dan yang ketiga adalah mempertanyakan apakah informasi ini kredibel atau seberapa bisa informasi ini dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal ini berkait juga dengan penilaian kualitas sebuah informasi. Begitulah cara mengevaluasi informasi, teman-teman. Sekarang teman-teman sudah lebih paham kan terkait bagaimana cara mengevaluasi suatu informasi. Jadi selanjutnya jangan dilupakan ya untuk mengevaluasi informasi ini. Sampai jumpa di seri video tutorial literasi informasi berikutnya ya.